Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Ruhyat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran tentang penerapan 5R di tempat kerja pada kelas 10 Teknik Logistik di SMK Negeri 2 Subang pada uji kinerja PPG dalam jabatan. Ya, disiapkan. Lapor kelas 12 tolong B siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Mulai pembelajaran dalam hati mulai. Selesai, istirahat cepat, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya cek dulu ya untuk kehadiran tarunanya. Sekarang tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan Maret ya. Andanda Salsa. Oke. Anissa. Oke. Ari Jeta. Dede Nurul. Baik, di pembelajaran hari ini mari kita mulai saja. Tadi setelah kita berdoa, kita lanjut kepada hafalan pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Seperti diprogramkan, jangan dibuka. Seperti diprogramkan di sekolah kita ngaji dulu ya. Cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat aja dulu ya yang kita akan hafalkan sekarang. Ya, dimulai saja. Silakan bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yasa'alun. Shadaqallahul adzim. Baik, itu awal dari pembelajaran kita. Seperti biasa, kita menghafalkan ayat Al-Quran ya, ngereyeuh lah ya, ngereyeuh begitu. Jadi kita selalu menghafalkan, itu program dari sekolah. Selanjutnya adalah sebelum kita memulai pembelajaran, saya harus memotivasi belajar dulu ya. Motivasi belajarnya adalah terus belajar dengan semangat, karena belajar itu dari mulai lahir sampai mati wajib belajar ya, wajib belajar. Jadi kita harus semangat belajar, apalagi sekarang kita akan mempelajari tentang cara bagaimana penyimpanan alat, bagaimana cara membersihkan begitu ya, dengan baik gitu, seperti itu. Jadi kita di sini akan mempelajari seperti itu. Wah, ini masih loyo-loyo ini ya, seperti itu. Jadi supaya tidak ini, semangat pagi. Tetap semangat, luar biasa. Stembar, terus sukses. Taruna, jangan pulang sebelum selesai. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Jadi harus begitulah ya. Jadi harus semangat ya, pada saat pembelajaran kita harus semangat ya. Nah, kemarin minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang APD ya, APD atau alat pelindung diri ya. Nah, alat pelindung diri ini apa? Yang tahu tentang APD? Enda yang dipakai. Definisi APD apa? APD adalah alat pelindung diri.
Alat pelindung diri ya, alat pelindung diri eh, Melindungi di saat bekerja. ya. Banyak, Pak. Ya, banyak ya. Saat bekerja itu ya definisi dari APD. Jenis-jenisnya apa saja APD tersebut? Nah, Karudin. Ya, ada salah satunya ada helm, Ada helm, rompi, rompi, sarung tangan, sarung tangan, sepatu ya. Nah, itu tergantung kepada industri yang kita tempati ya. Industri yang kita tempati, terus industri yang kita akan bekerja di sana, itu APD-nya beda-beda. Itu tergantung kepada kita pekerjaan yang kita, job kerja yang kita kerjakan. Terus fungsi APD, ya Surya biasa. Silakan Sur. Siapa yang menjawab? Oke. Fungsi APD diantaranya untuk melindungi Mm-mm. tubuh dari tertimpa barang, kemudian melindungi juga dari gesekan-gesekan benda tajam. Pada intinya fungsinya untuk melindungi diri dari barang berbahaya. Ya, melindungi diri dari barang berbahaya atau melindungi diri supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu ya. Kalau kita sudah berusaha untuk selalu menjaga diri, ya itu akan terhindar dari kecelakaan tersebut. Baik, nah itu kemarin kita belajar itu ya. Selanjutnya adalah kita akan hari ini akan mempelajari tentang budaya kerja 5R. Nanti kita akan kupas habis di sini tentang budaya kerja 5R, gitu ya. Nah, di sini sudah ada alat prakteknya, ya alat peraganya nanti kita peragakan, gitulah ya. Seperti apa itu tentang 5R. Kita lihat di sini, ya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini tentang penerapan 5R adalah menerapkan penerapan 5R. Yang kedua adalah menganalisis penerapan 5R. Yang ketiga, melakukan kegiatan penerapan 5R. Jadi ada praktik di sini, ya. Ada praktik di sini, kita akan melaksanakan itu. Coba gambar ini menunjukkan apa? Ah, Surya lagi lah, ya. Silakan, Sir. Coba. Di situ ada sebelum dan sesudah. Coba dijelaskan yang seperti apa itu. Sir. Siapa yang menjawab? Pak? Siap. Untuk yang gambar yang pertama itu sebelum itu awalnya berantakan dan barang-barang mulai dari sapu dan lain-lainnya disatukan di dalam satu tumpukan, Pak. Ya. Kemudian sesudahnya itu gambar yang kedua terlihat lebih rapi dan lebih mudah untuk dicari, Pak. Barang-barangnya dipisahkan, Pak. Dan ini barang-barangnya juga kan tidak akan rusak ya. Jadi kalau dihijikan ya, kalau disatukan rusak barangnya. Ya, barangnya akan rusak begitu. Alat-alat kebersihannya akan rusak kalau disatukan dan tidak rapih juga. Yang pertama. Oke, yang kedua. Silakan kamu coba. Siapa yang menjawab? Itu sebelumnya itu Pak berantakan, ada aja barangnya. Setidaknya terlihat lebih rapi karena disimpan di tempat yang Oke, siap. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai kepada pembelajaran, ya, di sini ada pretest dulu, ya. Silakan dibuka HP-nya. Saya sudah suruh untuk membawa HP, ya, dan ada kuotanya tentunya. Ya, kita evaluasi dulu, ya, untuk pretest dulu, ya. Kita adakan dulu pretest dulu, Sob. Soalnya sudah ada di sana. Baik, soal yang tadi saya kasihkan itu merupakan awal dari pembelajaran kita. Nanti akan di akhir pembelajaran apakah naik atau tidak nilainya ya. Kalau sekarang mungkin betulnya 2, nah nanti pada saat beres pembelajaran kita evaluasikan lagi untuk soal tersebut. Nah nanti berapa
nilainya, naik atau mungkin jadi salah semua, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin salah semua, tapi diyakinkan harus betul semua. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melihat video pembelajaran tentang 5R ini ya. Coba disimak videonya. Membangun perilaku karyawan yang lebih peduli terhadap lingkungan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan lingkungan kerja. 5R merupakan suatu program untuk mengorganisir dan mengelola lingkungan kerja agar teratur, bersih, dan terawat dengan baik, serta meningkatkan kepedulian karyawan akan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. 5R terdiri dari ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin. Ringkas, mengatur dan memilih segala sesuatu sesuai dengan prinsip tertentu, serta memilih Sambil dicatat ya. yang tidak diperlukan. Rapi, mengumpulkan dan meletakkan barang dengan baik dan benar agar dapat dipergunakan dengan mudah, walau dengan keadaan mendesak. Bersih, membersihkan barang dengan lingkungan kerja dari sampah dan kotoran. Rawat, menjaga dan memelihara lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih agar menjadi suatu standar. Rajin, membentuk kebiasaan disiplin terhadap standar dan aturan dalam lingkungan kerja. Dengan 5R, mari kita ciptakan lingkungan kerja yang berbudaya arcade. Arcade 5R, corporate culture for operational excellence. Itu ya tentang penerapan 5R ya. Nah, itu setelah Anda menyimak video tadi ya, nanti kita berkelompok ya. Nanti kita berkelompok membuat 3 kelompok pembelajaran. Nanti kita akan membuat diskusi ya, diskusi. Saya inginkan diskusi ini Anda berperan aktif ya, berperan aktif, terus ada kerjasama ya, kerjasama antar kelompok. Nanti setelah itu nanti Anda presentasikan ya, presentasikan ke depan. Nanti ada aktif juga bertanya ya, aktif juga bertanya pada saat Anda mempresentasikan tersebut gitu ya. Nah, sebelum saya memberikan tugas LKPD ini, nanti kita akan mengerjakan ini pada saat berkelompok ya, LKPD-nya. Nah, di sini saya akan terangkan dulu. Nah, ini salah satu budaya kerja 5R. Ya, budaya kerja 5R itu salah satunya adalah ini ya. Yang pertama adalah ringkas. Ya. Pemeliharaan barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan dalam aktivitas kerja. Jadi nutu-butu yang tidak diperlukan itu dibuang. Itu yang pertama, R yang pertama adalah ringkas. Ya, nah, penerapan 5R, 5R teh naon nu kahiji, R yang pertama adalah ringkas. Ya, ringkas itu ya pemindahan barang atau barang dibuang yang tidak diperlukan. Jadi jangan disimpan saja barang tersebut. Ya, buang saja, dibuang begitu, biar tidak menyita tempat ya, buat tempat tersebut yang bermanfaat lagi gitu ya, untuk barang yang bermanfaat penyimpanannya. Itu ya, R yang pertama adalah ringkas. R yang kedua adalah rapi ya. Setelah dibersihkan, setelah dipilah mana yang mesti dibuang, mana yang mesti tidak dibuang. Itu yang kedua adalah rapi. Ya, segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi di tempat sehingga siap digunakan pada saat diperlukan, begitu ya. Harus diletakkan sesuai posisi. Contoh, nih posisi ini ya, posisi sepatu. Jadi ya di bawah lah ya. Nggak mungkin posisi sepatu di sini begitu. Gitu ya. Nah,
terus sarung tangan, terus ini ada rompi begitu ya, ada helm. Jadi penempatannya itu harus sesuai gitu ya. Tidak mungkin sepatu di atas begitu. Ya, helm di atas. Terus kalau penyimpanan barang yaitu yang gede dia di bawah begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai posisinya. Harus sesuai posisinya. Ya, di atas atau seperti apa gitu. Walaupun kecil tapi berat ya di bawah. Begitu. Ya, jangan sampai salah penempatannya. Terus resik. Ya, resik adalah kegiatan membersihkan peralatan dan lingkungan kerja sehingga terjaga dalam kondisi baik. Nah, ini resik. Ya, resik itu selalu dalam keadaan bersih. Ya, selalu dibersihkan, selalu dirapihkan gitu. Nah, itu resik ya. Resik itu ya kelihatannya tidak kotor ya, resik. Terus selanjutnya adalah rawat. Nah, R yang kelima adalah rawat, keempat ya. Rawat ya. Yang keempat rawat. Yang keempat harus merawatnya. Merawat itu menjaga. Ya, menjaga supaya nu tadi rapi, nu tadi resik, begitu kan ya. Yang tadi sudah dipilah-pilah mana yang mesti digunakan yang enggak, nah dirawat gitu dengan kesepakatan bersama, begitu alat-alat tersebut harus dirawat dengan sepenuh hati gitu ya, dirawat. Terus selanjutnya adalah rajin. Nah, ini untuk pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing kerja dalam menjaga seluruh tahapan 5R. Jadi harus rajin. Rajin itu apa ya? Melaksanakan 5R ini tiap saat, tiap hari, tiap waktu. Begitu. Jadi respect lah ya. Respect pada saat ada kotor atau kurang rapi kan gitu. Nah, jadi ada respect, rajin selalu menjaga, selalu melaksanakan gitu ya. Selain menjaga dan juga melaksanakan 5R tersebut. Tiap pagi kalau bagian bebersih siapa, bagian piket siapa, begitulah ya. Nah, seperti itu. Jadi ada rapih dulu, dirapihkan dulu, dibersihkan dulu. Nah, seperti itu kata Pak Yayat, kudu 5R dulu. Nah, 5R itu ini ya. 5R itu ini. Jadi harus selalu dalam keadaan rapih ya. Ada yang ditanyakan? Itu ya, yang pertama adalah ringkas, yang kedua adalah rapi, yang ketiga adalah resik, yang keempat adalah rawat, yang kelima adalah rajin. Ya, jadi harus seperti itu dalam proses budaya kerja. Ya, harus dalam keadaan rapi, bersih, begitu ya. Nah, supaya lebih mendetail lagi tentang 5R ini, nah, kita bagi kelompok ya, bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Saya hitung saja, nomor 1, 2, 3, 1, 2. Oke, silakan untuk berkelompok ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan bergerak buat kelompoknya dibentuk. Boleh, silakan. Baik, saya akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, 3. Ini kelompok 2 tuh berarti. Ini kelompok 3. Oke, silakan didiskusikan materi tersebut sehingga kita dapat menghasilkan hasil karya kita nanti dipresentasikan ke depan ya. Dan tunjuk masing-masing kelompok oleh ketuanya siapa yang mempresentasikan ini, siapa yang mempresentasikan ini. Biar lebih menguasai lagi ke depan ya pada saat presentasi. Jelas ya? Oke, silakan, selamat bekerja.
silakan ditulis dulu nama, kelas, dan kelompoknya ya. Ada anggota kelompok, silakan ditulis kelompoknya. Ya, di sana ada nama kelompok anggotanya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan ke Bapak ya mengenai materinya. Ya, itu langsung saja ya, langsung saja ditulis di sana ya, di di kertas LKPD-nya langsung ditulis saja langsung. Mohon maaf Pak, izin Taruna Masugia izin bertanya Pak. Siap, Sur. Untuk gambar yang ketiga ini Pak, dijelaskan atau seperti apa Pak? Oh, yang ini? Iya Pak. Iya dijelaskan di sini. Nanti diskusikan dulu setelah kamu mengerti gitu ya dengan teman-teman, sepakat nggak ini apa gitu yang dijelaskan di sana, ditulis gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari rekan-rekan semua gitu ditulis di sana gitu. Ya, jelas ya. Oke, ada kelompok lain yang ingin ditanyakan barangkali ada yang belum jelas tentang itu LKPD-nya? Cukup ya? Oke. Nanti beberapa menit lagi kita akan mempresentasikan ya. Akan mempresentasikan ke depan. Nanti ada penilaian ya. Dalam presentasi ada penilaian nanti. Penampilannya, terus sikapnya seperti apa, pengetahuan kamu sampai sejauh mana tentang penguasaan materi presentasi ini ya, tentang penerapan di MAER ini. Ya, seperti itu. Jadi yang ditulis itu kesimpulan dari hasil diskusi ya. Kesimpulan dari hasil diskusi kamu tentang materi itu ditulis di sana di LKPD-nya. Seperti itu. Ini kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3. Silakan dilanjutkan ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan materi yang telah Anda diskusikan. Ya, baik. Kelompok berapa dulu sekarang? Oke, kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan mempresentasikan materi tentang penerapan 5R. Nah, di sini teman-teman Anda akan memaparkan materinya, nanti Anda tanggapi ya. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Oke, silakan lanjut saja. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dilihat dari kertas masing-masing. Di sini
Ayo silakan. Ada yang ditanyakan? Siap. Taruna Surya dari kelompok 2 izin bertanya untuk masalah efisiensi. Coba jelaskan sedikit tentang efisiensi. Efisiensi yaitu mengurangi dalam pengambilan barang. Misalnya barangnya sudah di tempatnya itu di posisinya. Jadi memudahkan kita untuk mencari barang itu mengidentifikasi. Jadi itu di mana posisi barang. Tidak memakan banyak waktu untuk menemukan barang tersebut. Terima kasih untuk jawabannya. Surya ya? Siapa? Oke. Ada lagi? Yang lain? Ayo, Ja. Siapa Neng? Ya. Bagaimana penerapan resik di lingkungan sehari-hari? Silakan dijawab. Contoh kita kan sebagai pelajar memakai sepatu ya, jadi sepatu kita harus setiap hari harus dibersihkan pakai menggunakan semir pakai semir itu bersih dirawat terus dan secara repetitif. Ya. Bisa. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Salam Arman. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Bagus ya. Ada interaktif ya, ada interaktif aktif pada saat teman kamu mempresentasikan. Lanjut kelompok berapa? 3. Oke, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang budaya kerja. Oke, mulai dibuka atasnya, di situ ada soal nomor 1. Sebelum dan sesudah. Di situ kegiatan yang diperlukan yaitu ringkas, resik, dan rapi. Kenapa di situ memerlukan 3 kegiatan tersebut? Yang pertama kita ringkas itu membersihkan barang-barang yang sudah terpakai, memisahkan barang yang sudah terpakai, terus resik, membersihkan sampah-sampahnya, dan rapi yaitu merapikan alat-alatnya. Yang kedua bisa dilihat dari kertasnya sebelum dan sesudah. Kegiatannya yaitu ringkas, resik, dan rapi, sama aja sama nomor 1. Ringkas yaitu memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Resik yaitu membersihkan sampah dari ruangan tersebut. Terus rapi, merapikan barang-barang yang berserakan. Ini selanjutnya yaitu nomor 3. Dilihat dari gambar yaitu lantai ruangannya, terlihat lantai yang kotor. Di situ memerlukan bukan hanya lantai ya, jadi lantai sama tempat-tempat. Di situ ada meja, ada rak. Di situ yang diperlukan itu kegiatannya resik dan rapi. Resik untuk membersihkan lantai-lantainya agar menjadi bersih. Terus merapikan barang-barang. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan bahan sekolah? Jawabannya, 1. Menutup kelas atau menakar kelas. 2. Merapikan kursi dan meja. 3. mengelap kaca. 4. Membersihkan lingkungan kelas. Yang kelima, membuang sampah pada tempat tertentu.
Silakan. Kak Rudin ya. Oke, silakan Kak Rudin. Izin menjawab. Untuk efektivitas sendiri yaitu untuk efektivitas kerja. Jadi kita tidak membuang-buang waktu atau pekerjaan yang kita lakukan itu efektif lah, atau iya baik. Nah, jadi tidak terbuang-buang waktunya, waktu kita tidak terbuang. Jadi pekerjaan juga sesuai dengan prosedurnya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau saya saja bertanya. Silakan Nis. Contoh kegiatan ringkas di dalam perusahaan. Pemilahan barang-barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Jadi di dalam perusahaan itu kita pastinya ada produk yang berhasil dan ada juga produk yang gagal. Tidak semua perusahaan pasti mengalami hal tersebut. Nah, ringkas itu dipakai saat itu. Jadi barang-barang kegiatan ringkas itu digunakan di situ. Barang-barang yang tidak sesuai dengan prosedurnya atau yang gagal itu kita pisahkan untuk mengalami proses kembalinya itu masuk ke dalam kegiatan ringkas. Atau dalam dokumen-dokumen itu membuang dokumen yang tidak penting, surat jalan yang sudah lama kadaluarsa. Ada lagi? Sudah. Ya, Taruna Surya untuk saya, apa keuntungan yang kita dapat di lingkungan rumah setelah kita melaksanakan kegiatan bersih? Bersih, menghindari dari berbagai penyakit. Itu yang paling intinya. Bersih itu membersihkan rumah kan. Nah, jadi untuk membersihkan area lah. Nyaman ya, Nyaman Pak, nyaman, bersih, indah. indah. Ada keindahan di sana ya kalau resik. Penyakit, membuang air yang mengenang. Hmm. Membuang sama dengan membuang penyakit. Baik, sudah atau ada yang lagi ditanyakan? Cukup. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kelompok 3 luar biasa sekali ya, bagus sekali. Presentasi kita sudah menyelesaikannya. Kita lanjut kepada kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan, tapi sebelumnya saya mohon rapikan kembali kursinya seperti semula. Sebelum kita menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, ya, angka baiknya kita ice breaking dulu sedikit ya, Selamat pagi. Semangat pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Masih semangatnya berdebu walaupun udah di akhir pembelajaran di sini ya. Nah, kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah pada saat Anda melakukan pekerjaan dimanapun Anda bekerja, gitu ya, langkah yang pertama adalah perhatikan 5R ini. Ya, jadi apapun pekerjaannya nanti suatu saat Anda bekerja dimanapun atau di lingkungan rumah atau di sekolah pun itu selalu 5R itu selalu dilaksanakan. Kebersihannya selalu dilaksanakan, gitu ya. Kerapihannya selalu dilaksanakan. Perawatannya juga harus dilaksanakan.
Karena itu bagian dari kehidupan kita. Secara tidak sadar itu sudah dilakukan sih sebetulnya. Kita post test. Nah, ini saya bagikan lagi yang ini. Silakan ditulis linknya, ini saya bagikan di grup ya. Linknya di grup saya bagikan mengenai proses ini. Oke. Ya, silakan, selamat bekerja. Nah, mungkin itu pembelajaran hari ini dari Bapak ya. Minggu yang akan datang kita akan mempraktekkan. Nanti kita akan mempraktekkan di gudang bagaimana cara penerapan 5R tersebut. Ya. Jadi banyak barang, ya contohnya ini yang saya bawa seperti ini. Nanti Anda akan mempacking barang, menyimpan barang itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Ya, teorinya seperti itu. Nanti kita mempraktekannya di gudang. Ya, jelas ya? Oke, itu untuk materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Istirahatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.